Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara, selamat berjumpa di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kita dengar. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Kepada Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk hari yang baru di mana kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan dan pertolongan daripada Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan merenungkannya sehingga kehidupan kami selalu berada dalam kehendak dan pimpinan daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah menyertai kehidupan kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus segala pekerjaan iblis dipatahkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ayat hari ini yang akan kita baca terdapat di dalam surat Yakobus yang pertama, ayat yang ke-21.
Saya akan bacakan untuk saudara semua. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, di dalam sebuah rumah mungkin ada halaman yang cukup luas. Lalu ada orang yang ingin menanam, membersihkan, membuat halaman itu menjadi taman yang indah. Maka apa yang harus dia kerjakan? Dia harus membersihkan tanahnya terlebih dahulu. Mungkin ada banyak ilalang, rumput-rumput liar yang harus dibersihkan. Dan setelah dibersihkan, tanah itu harus digemburkan. Lalu setelah selesai, maka orang tersebut akan berpikir untuk menentukan pilihan akan ditanam apa tanah tersebut. Tanaman-tanaman apa yang akan ditaruh, rumput jenis apa, tanaman jenis apa, apakah tanaman hiasan atau tanaman yang dapat menghasilkan buah. Dan masing-masing orang memiliki pendapatnya masing-masing tentang tumbuhan yang harus ditanam. Demikian juga ayat ini memiliki satu pengertian yang indah, yang kalau saudara dapat mengerti di dalamnya, kita dapat menikmati berkat yang luar biasa. Dikatakan bahwa buanglah terlebih dahulu. Apa yang harus dibuang? Kenapa harus dibuang? Bapak saudara, ketika Bapak saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu telah Allah kerjakan sempurna. Bapak saudara nggak perlu bayar, nggak perlu beli, nggak perlu mengusahakan sesuatu selain percaya dengan iman bahwa Yesus telah menyelamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, kalau Bapak saudara mati saat itu, maka langsung masuk surga. Seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus ketika di kayu salib. Tetapi tidak semuanya seperti demikian. Ada hari-hari, ada jalan-jalan, ada waktu-waktu, ada detik-detik, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang harus dilewati. Dan ketika melewatinya, maka Paulus katakan bahwa keselamatan itu tidak boleh didiamkan saja, harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dan bukti bahwa saudara percaya adalah ketika iman itu disertai dengan perbuatan-perbuatan rohani yang muncul. Nah, saudara, ketika kita melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab katakan ketika kita mengerjakan keselamatan itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Seperti tanah yang ingin kita tanami. Hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kotor, rumput-rumput liar harus terlebih dahulu dibuang dan disingkirkan. Sehingga tanah itu menjadi bersih. Setelah bersih, tanah itu digemburkan sehingga tanah itu siap ditanami. Nah, yang harus dibuang, lumpur liar itu adalah kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Kejahatan ini di dalam Galatia 5 ayat 19 diterangkan dirincikan secara baik oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galati. Keinginan-keinginan daging seperti amarah, perselisihan itu harus dibuang. Dan setelah dibuang, tanah hati kita bersih. Kemudian tanah hati kita, sekarang kita mau tanamkan apa? Karena sepanjang kita hidup di dunia, kita akan mendengar, kita akan melihat, kita akan merasakan hal-hal yang lain. Seperti berita-berita. Kita mau tanam apa dalam hati kita? Kalau saudara ingin menikmati berkat yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan, firman yang memberikan keselamatan kepada jiwa, maka kita harus menabur benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kita harus menabur dan menerima dengan lemah lembut firman itu dalam hati kita. Sehingga ketika dia bertumbuh, ketika dia berbuah, itu menyelamatkan jiwa kita. Saudara, tanamkan hal yang baik, bertumbuh dan berbuah, dan buang hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh membuang segala sesuatu yang kotor, dan kami boleh menanam firman Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa kami dengan lembut dalam tanah hati kami. Biar bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan boleh Tuhan buat berhasil. Yang sakit disembuhkan. Dan kami ada dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.